Halo guys, balik lagi bersama Mas Udin di Jejak Mas Udin Channel. Kali ini adalah trip Kamboja untuk perjalanan menuju balik ke Thailand. Hari terakhir di Kamboja. Kita balik ke Thailand melalui jalur darat, melalui kota Poi Phet ke kota Bangkok atau Krung Thep Mahanakhon melalui jalur darat lewat MT Travel. Nah, saat ini Mas Udin sudah melewati jalur imigrasi dari kota Kamboja menuju Thailand, berkunjung ke rumah kawan lama yang ada di Krung Thep Mahanakhon atau di Bangkok, Thailand. Saat ini adalah immigration yang ada di perbatasan wilayah Thailand dan juga Kamboja. Guys, akhirnya berhasil keluar imigrasi dari border Poi Phet Kamboja. Paspor sudah dikontrol dengan imigrasi Thailand. Sekarang kita menuju ke Bangkok. Tetap bersama Mas Udin di Jejak Mas Udin Channel. Gila, gue sendiri ngangkat-ngangkat itu koper 2. Lebih dari 30 kilo sendiri, naik turun. Sekarang gue mau keluar dari imigrasi kontrol paspor di Kamboja ke Bangkok, Thailand. Tetap bersama Mas Udin di Jejak Mas Udin. Ya, jadi ini adalah suasana di imigrasi Thailand setelah kalian melewati imigrasi atau paspor kontrol yang ada di wilayah Thailand. Ini masih di wilayah perbatasan Thailand, guys. Ya guys, balik lagi bersama Mas Udin di Jejak Mas Udin Channel. Kali ini gue sudah berhasil melalui perbatasan Poi Phet di Kamboja, masuk ke wilayah perbatasan Thailand. Itu ada di sebelah sana. Kebetulan daerah yang sekarang lagi gue injak atau gue sudah ada di sini nih udah masuk wilayah Thailand. Jadi kalian butuh masuk Thailand via darat itu melalui Poi Phet City di Kamboja. Gila, gue capek banget. Sendirian travel. Gue bawa tuh koper di belakang, beratnya sekitar 40 kilo atau 30 kilo gitu. Gila, capek banget. Sendirian, orang Indonesia sendirian, dan gue akan pergi ke sana cari taksi untuk ke Bangkok, Krung Thep Mahanakhon. Oke, tetap bersama Mas Udin di Jejak Mas Udin Channel. Nah, ini adalah koper-koper yang selalu dibawa Mas Udin kemana Mas Udin pergi, terutama pergi untuk travel ya. Cukup bawa 2 koper aja guys. Ya guys, jadi gue udah ada sekarang di Thailand. Ini dari kota Poi Phet. Gue pakai jasa ini namanya MT Travel. Jadi kalian beli hanya 300 baht itu dari Kamboja Poi Phet City. Nanti keluar dari perbatasan imigrasi Thailand, kalian akan dijemput oleh drivernya ini di belakang dari TM Travel. Tetap bersama Mas Udin di Jejak Mas Udin untuk Thailand vlog kali ini. Untuk pelayanan dari TM Travel sangat memuaskan. Jadi ada salah satu staff yang menunggu di perbatasan Thailand di luar imigrasi untuk menjemput kita guys. Jadi pas begitu keluar dari imigrasi Thailand, kita udah dijemput sama drivernya untuk naik ke taksi untuk langsung jalan ke kota Krung Thep Mahanakhon atau Bangkok. Tetap bersama Mas Udin di Jejak Mas Udin Channel. Ya guys, puji Tuhan tadi di imigrasi diberikan kelancaran, kemudahan untuk keluar dari imigrasi. Kemudian sekarang kita menuju kota Bangkok, Thailand. Oke. Nah, untuk kalian yang melakukan perjalanan darat dari Thailand ke Kamboja ataupun dari Kamboja ke Thailand, wajib menggunakan travel yang saya gunakan ya guys, karena ini sangat-sangat rekomendasi karena pelayanan mereka sangat-sangat bagus dan staffnya pun ramah-ramah. Ya guys, jadi sekarang gue lagi ada di ruang tunggu untuk bis menuju ke kota Krung Thep Mahanakhon atau Bangkok.
Jadi cukup kemarin liburannya ke Kamboja untuk songkrang di sana. Sekarang gue balik dari Kamboja ke Bangkok atau ke Thailand. Gue pakai jasa travel murah ya, dari Poi Pet City ke Bangkok itu cuma 300 baht aja. 300 baht aja itu kalian pas begitu keluar dari imigrasi Kamboja, imigrasi Thailand, itu kalian udah dijemput sama drivernya di depan. Nah, jadi dari imigrasi kalian jalan kira-kira 20-30 meter, kemudian kalian disuruh tunggu di sini. Karena gue pakai jasa bis non private, jadi nanti akan bareng turis-turis yang lain, bareng-bareng nanti tunggu mereka datang baru kita berangkat ke sana, ke Krung Thep Mahanakhon. Sumpah capek banget gue. Tapi gue tuh suka ya travel sendiri, gerek-gerek koper, meskipun kopernya itu 30, 20, 40 kilo, capek tapi gue happy. Jadi kemarin tuh ngerayain songkrang di Bangkok, kemudian ke Kamboja di kota Poi Pet, kemudian gue balik lagi ke Kamboja. Aduh, sumpah capek banget. Kira-kira nanti di Bangkok gue mau ngapain ya? Kira-kira ada masukan dari teman-teman, mau liput atau mau vlog apa? Tetap bersama Mas Udin di Jejak Mas Udin Channel. Oke guys, jadi sekarang lagi ada di ruang tunggu. Ini yang kemarin gue bilang di vlog sebelumnya, cara untuk kalian mendapatkan perpanjangan visa untuk visa kalian yang sudah mau expired. Jika kalian berada di Thailand, kalian bisa keluar Thailand itu jarak paling dekat itu 5-6 jam ke Kamboja. Nah, kalian keluar dulu dari Thailand, kemudian nanti kalian masuk lagi via darat melalui Kamboja, maka kalian akan mendapatkan perpanjangan visa ini 1 bulan lagi. Jadi kalian berhak tinggal di Thailand 1 bulan lagi. Dan sekarang gue lagi ada di ruang tunggu untuk bis. Kebetulan bis yang gue pakai ini bis non private, itu murah banget, cuma 300 baht. Tadi gue udah kasih info di sebelumnya. Jadi untuk paspor Indonesia, jika kalian sudah mau expired di Thailand, kalian bisa keluar dulu negara Thailand, ke Kamboja, ke Vietnam, atau ke Myanmar gitu. Jadi nanti kalian masuk lagi Thailand, dengan otomatis paspor kalian mendapatkan visa 30 hari atau 1 bulan di Thailand, itu free gitu. Jadi kalau visa bisnis gue kan memang udah mau habis, jadi gue masuk pakai visa wisata. Nah, kebetulan di sini gue sedang berada di ruang tunggu bis. Ini ada beberapa warga negara Prancis juga akan menuju ke Bangkok bareng-bareng. Nanti kita ke sana kira-kira perjalanan 4-5 jam. Tetap bersama Mas Udin di Jejak Mas Udin Channel. Guys, jadi untuk kalian ketika dalam perjalanan menggunakan paspor Indonesia, pasti kalian akan bertemu dengan wisatawan mancanegara. Nah, caranya gimana sih mendapatkan teman atau kenalan baru dari macam-macam negara, kemudian kita saling tegur sapa. Biasanya dalam satu perjalanan itu kita ngobrol, terus kita kenalan. Nah, dari situ biasanya sih Mas Udin kenalan, memperkenalkan diri, lebih tepatnya gue memperkenalkan diri kepada mereka, kemudian berteman, berlanjut ketika nanti gue mengunjungi negara-negara yang asal mereka dari mana, contohnya itu gue bisa tinggal bersama mereka dan banyak teman sih gitu. Ya, jadi gue lagi dari ruang tunggu, ini dikasih mangga. Ini sih mangga kecil ya, kalau di Kamboja itu namanya gue kurang tahu namanya apa, cuma sih ini mangga. Gue boleh minta. Jadi ada bule Prancis di sebelah. Dia lagi makan. Gue tanya dong makan apa, terus dia bilang makan mangga. Terus gue minta 1. Nah, ini dia. Ini rasanya manis. Boleh minta sama sebelah. Rasanya manis. Jadi mereka lagi makan, terus gue minta aja 1. Kita lagi ada di ruang tunggu, kita prepare untuk pergi ke Bangkok. Kita di sini, gua sendiri orang Indonesia, yang lainnya dari Prancis. What's your name? Sorry? Your name?
Loha. And you? Florian. From how to pronounce? Yeah, it's difficult. And another one? So kita prepare untuk ke Bangkok, Thailand. Jadi ada gua orang Indonesia, Prancis, and you? French too. So we prepare to go to Bangkok. From another Mr. Ya, jadi ini adalah minibus yang kita gunakan perjalanan darat dari Kamboja ke Thailand, begitupun dari Thailand ke Kamboja dengan fasilitas yang sangat memuaskan guys. Jadi di dalam bis ini kita mendapatkan free wifi, kita bisa charger handphone dan device kita selama perjalanan. Travel Mart Bangkok atau TM Travel ini sangat rekomendasi kalian gunakan saat-saat kalian melakukan perjalanan darat dari Thailand ke Kamboja ataupun dari Kamboja ke Thailand. Nah, gue sudah merasakan sangat-sangat luar biasa, pelayanan mereka sangat bagus. Harganya pun murah, hanya 300 baht untuk sekali perjalanan jalur darat antara negara, guys. Guys, jadi nanti dari Thailand ke kota Bangkok atau ke Krung Thep Mahanakhon. Gue rada bingung sih ngomong nama Bangkok yang baru, gue lebih suka bilang ke Bangkok. Itu lebih gampang menurut gue. Nah, ini bisnya. Nah, kebetulan gue orang Indonesia sendiri, yang 3 lainnya itu orang dari Prancis, warga negara Prancis. Jadi selama 4-5 jam gue bareng mereka di dalam bis ini menuju ke Krung Thep Mahanakhon atau ke Bangkok. Gitu guys. Ini murah kok, dari beli tiketnya pas lagi ada di perbatasan Phoi Phet atau di Kamboja itu 300 baht aja gitu. Tetap bersama Mas Udin di Jejak Mas Udin Channel. Nah, untuk kalian yang berencana untuk melakukan perjalanan darat dari Thailand ke Kamboja, begitupun dari Kamboja ke Thailand, kalian bisa menggunakan TM Travel yang sangat-sangat rekomendasi ini. Pelayanannya juga sangat bagus. Kalian bisa melalui via darat ke Kamboja atau ke Thailand melalui jalur darat. Jadi ini pertama kali gua, Mas Udin, melakukan perjalanan darat dari negara satu ke negara selanjutnya. Biasanya sih gue naik pesawat, cuma kali ini pengen ngerasain via jalur darat ya. Jadi gue memutuskan dari Thailand ke Kamboja, kemudian balik lagi dari Kamboja ke Thailand, kemudian nanti gue balik Indonesia mungkin bulan depan sih gitu. Jadi bis yang di belakang ini itu bis yang kita sudah pesan atau beli tiket on the spot pada saat di border Kamboja gitu. Jadi untuk kalian yang melakukan perjalanan darat, saran gue pakai travel ini. Pelayanannya bagus banget. Jadi kita dijemput pas di luar imigrasi Thailand, kemudian kita disuruh tunggu di ruang tunggu yang ber-AC, ada wifi. Untuk teman-teman pakai ini ya, di TM Travel di Bangkok atau di kota Phoi Phet, Kamboja. Oke guys, saatnya kita persiapan untuk berangkat ke Bangkok atau ke kota Krung Thep Mahanakhon dari kota Phoi Phet atau dari perbatasan wilayah Thailand Kamboja ke kota Krung Thep Mahanakhon atau Bangkok, Thailand. Nah, ini adalah tim dari TM Travel yang membantu kita untuk memasukkan bagasi-bagasi kita ke dalam minibus yang ada di depan parkiran TM Travel. Nah, kebetulan di dalam satu bis ini Mas Udin adalah salah satu orang Indonesia atau warga negara Indonesia yang melakukan perjalanan via darat dari kota Phoi Phet, Kamboja melalui jalur darat ke Thailand. Jadi beberapa warga negara dari Jepang, warga negara Prancis dan juga Indonesia. Ya, jadi kita mau prepare untuk perjalanan dari perbatasan kota Thailand dari Kamboja kemudian Thailand itu sekitar 4 jam. Jadi selama di bis 4-5 jam orang Indonesia sendiri dengan beberapa teman-teman yang ada di bangku depan. Di belakang ada 2 warga negara Prancis, sebelah orang Prancis, depan orang Jepang, kemudian Indonesia. Tetap bersama Mas Udin di Jejak Mas Udin Channel. Oke, saatnya perjalanan dimulai melalui jalur darat dari kota Phoi Phet, Kamboja menuju kota Krung Thep Mahanakhon atau Bangkok, Thailand. Jadi bis ini jurusan kota Phoi Phet dari Kamboja akan berhenti di Pratunam di Pratunam, Thailand, dan kemudian akan mengantar penumpang
atau mengantar Mas Udin ke tempat tujuan Mas Udin yang akan mau disinggahkan. Kebetulan saat ini perjalanan kami menempuh jarak kurang lebih dari 4 sampai 6 jam ke depan akan melalui jalur darat. Kita akan diberikan waktu 25 menit di rest area untuk melakukan pembelian makanan dan juga pergi ke toilet. Jadi untuk kalian yang ingin berencana melakukan perjalanan darat antara negara dari Thailand ke Kamboja atau dari Kamboja ke Thailand, wajib menggunakan travel ini guys. Oke, jadi sekarang kita on the way dari perbatasan yang sudah kita keluar imigrasi menuju ke Mahanakhon atau ke Bangkok. Itu jarak tempuhnya 4 sampai 5 jam kalau nggak macet 4 jam aja. Cuma kalau ada gangguan di jalan bisa 5 sampai 6 jam. Mudah-mudahan perjalanannya lancar. Nanti sampai ke Mahanakhon kita ketemu sama Tong Air Nangok. She is my friend, old friend. It's almost 7 years I'm not with her. And after that we plan for meet in Bikini. Okay, just enjoy my trip and tetap bersama Sudi di Jejak Mas Udin Channel. Selama perjalanan Mas Udin hanya melihat pemandangan sekitar karena jalannya lurus, tidak ada belokan. Jadi Mas Udin menikmati pemandangan yang ada di kanan dan kiri menuju Thailand. Ini adalah pengalaman pertama dari Kamboja ke Thailand dan begitupun dari Thailand ke Kamboja melalui jalur darat. Biasanya Mas Udin menggunakan pesawat terbang atau jalur udara untuk pindah ke negara satu ke negara lainnya. Tapi pada saat 2017, Mas Udin juga pernah melakukan perjalanan darat dari Singapura menuju Kuala Lumpur menggunakan bis yang jarak tempuhnya sama sekitar 4 sampai 5 jam di dalam perjalanan. Ini adalah suasana perjalanan menuju Thailand. Sepanjang jalan hanya ada pemandangan dan juga jalannya lurus untuk menuju kota Krung Thep Mahanakhon atau kota Bangkok, Thailand. Enjoy the vlog video guys. Sepanjang perjalanan, drivernya juga sangat membantu kita dalam melakukan perjalanan. Jadi mereka sangat-sangat ramah, pelayanan mereka sangat bagus. Kalau secara pribadi, Mas Udin sangat merekomendasikan travel ini melalui jalur darat ya guys. Selain kalian bisa mengakses free wifi dalam perjalanan menuju Krung Thep Mahanakhon, kalian juga bisa men-charger device kalian. Jika handphone ataupun device kalian mengalami lowbat, kalian bisa charger karena di setiap seatnya ada port untuk kalian bisa men-charger gadget kalian. Jadi bis ini sangat-sangat rekomendasi. Selain free wifi, kalian juga bisa men-charger device kalian selama perjalanan. Pokoknya rekomendasi banget ini travel, pelayanannya sangat bagus. Dan pokoknya kalau kalian ingin menggunakan jalur darat dari Thailand ke Kamboja, begitupun dari Kamboja ke Thailand, wajib menggunakan travel ini guys. Nah, gimana sih cara beli tiketnya? Jadi kalian bisa beli tiketnya secara on the spot di Pratunam ataupun di Kamboja di kota Phoi Phet. Dengan seharga 300 baht, kalian bisa melakukan perjalanan antara negara dari Thailand ke Kamboja, begitupun dari Kamboja ke Thailand. Jika tujuan kalian jauh dari Pratunam, kalian akan dikenakan extra charge 300 baht jika kalian ingin diantar sampai tempat tujuan. Kebetulan Mas Udin melakukan perjalanan dari kota Phoi Phet ke Pratunam dan tujuan Mas Udin ke rumahnya Tong Pair Namok itu agak jauh, jadi Mas Udin dikenakan charge 300 baht untuk melakukan perjalanan selanjutnya sampai tujuan. Jadi Mas Udin tiba di kota Krung Thep Mahanakhon sekitar jam 11 malam, langsung lanjut diantar dari Pratunam ke alamat tujuan di Krung Thep Mahanakhon sesuai alamat yang Mas Udin tuju. Itu dikenakan biaya 300 baht saja guys. Nah, selama perjalanan Mas Udin hanya menikmati pemandangan dan juga tidur, dengerin musik dan juga ya edit-edit video selama perjalanan. Nah, untuk kalian pemegang paspor Indonesia, ada tips and trick nih saat melakukan paspor kontrol di imigrasi Thailand ataupun di Kamboja. Nah, pada umumnya di Kamboja kalian akan diminta
untuk membayar 300 baht selama melakukan paspor kontrol. Nah, kebetulan Mas Udin pada saat melakukan paspor kontrol di imigrasi, pihak dari imigrasi meminta pembayaran 300 baht. Tapi pada saat itu Mas Udin bilang, "This is my last money. I don't have money anymore. So I paid only 1,000 baht. No, sorry, 100 baht." Jadi untuk kalian persiapkan 100 baht untuk bayar di imigrasi ketika paspor kalian sudah berhasil dicek dan dicop untuk keluar dan masuk imigrasi, guys. Jadi di Kamboja memang beberapa imigrasi dengan terang-terangan meminta pungli atau tips untuk paspor kontrol kalian. Jadi saran Mas Udin, ketika kalian melakukan paspor kontrol di imigrasi, siapkan uang pas 100 baht. Jika pihak imigrasi meminta lebih dari kalian 300 atau 500 baht, bilang aja ke mereka, "This is your last money, you don't have money anymore, so the staff will be okay, you can go." Ya, itu sih yang kemarin Mas Udin lakukan pada saat pihak imigrasi meminta uang 300 baht setelah paspor Mas Udin dicap untuk keluar imigrasi Kamboja. Lalu Mas Udin bilang, "No, this is my last money, I don't have money anymore, so I give him only 100 baht aja." Jadi untuk kalian tips and triknya, jangan mau kalau kalian suruh bayar lebih dari 100 baht ya guys. Nah, satu tips lagi jika kalian melakukan perjalanan darat, jika kalian ingin menggunakan VIP line atau fasilitas VIP, saran gue nggak usah, karena dengan kalian membayar VIP line itu sangat mahal, itu sekitar 1.500 baht. Tapi kalau kalian ingin membayarnya memang prosesnya sangat cepat. Tapi yang Mas Udin lakukan kemarin adalah melakukan perjalanan biasa, itu tidak membayar sekalipun, hanya 100 baht aja. Ya, jadi kita dikasih waktu 25 menit, itu bisa di belakang untuk beli makanan dan juga beli minuman atau mau turun ke toilet. Nah, ini mungkin gua akan beli cemilan buat ganjil perut karena perjalanan masih kurang lebih 3 sampai 4 jam lagi gitu. Ya, jadi mampir dulu ke 7-Eleven atau supermarket gitu, gua akan cari frozen food karena perjalanan masih jauh. Mungkin gue cari makan nasi ya, lapar. Kayaknya gue mau beli roti aja, ini harganya 20 baht. Roti sama susu kali ya buat ganjil perut selama di perjalanan. Ya, jadi gue beli ini frozen food sama roti untuk ganjil perut selama di perjalanan. Kita bayar dulu. Frozen foodnya 10 baht aja. Tetap bersama Mas Udin di Jejak Mas Udin. Ya, jadi bisnya di belakang nungguin masih 25 menit, dikasih waktu untuk rest area. Ini pengalaman pertama gue melakukan dari satu negara ke negara selanjutnya menggunakan bis. Pernah sih waktu itu dari Singapura ke Malaysia pernah naik bis, cuma ini jaraknya kayak jauh ya. Sama aja sebenarnya sih, 5 sampai 6 jam. Nah, sekarang gue mau ke toilet dulu. Tuh ya, karena perjalanan masih jauh sih. Ini nasinya udah ada, nanti kita nikmatin di perjalanan. Tetap bersama Mas Udin. Jadi dalam satu bis ini gue orang Indonesia sendiri. Nah, ini 2 orang pasangan dari Prancis, 1 orang lagi juga cewek sebelah gue dari Prancis. Selama perjalanan dari Kamboja ke Thailand, bis akan berhenti 2 kali di rest area untuk mengisi bensin, guys. Sama bule dari Prancis ya? You from France, right? France, yeah. Yeah. Hello. Hello. You have to subscribe his YouTube channel. Jejak Mas Udin. Yeah. Jejak Mas Udin and about travel, food, and journey. Yeah. So we continue for our trip to BGK, Thailand. Ya guys, jadi kita baru saja sampai di Pratunam di Thailand. Nah, salah satu dari penumpang atau warga negara Prancis, mereka turun di Pratunam untuk melanjutkan perjalanan selanjutnya menggunakan tuk-tuk atau menggunakan taksi.
karena bis ini melakukan perjalanan dari kota Phoi Phet ke Thailand, itu berhenti di Pratunam, lalu kita bisa melanjutkan dengan taksi ataupun tuk-tuk. Nah, kebetulan Mas Udin adalah penumpang terakhir dalam perjalanan travel ini, jadi Mas Udin membayar extra charge 300 baht untuk diantar sampai ke alamat tujuan, yaitu alamat apartemennya Tong Pair Nang Mok di kota Krung Thep Mahanakhon atau di Bangkok. Ini adalah pemandangan malam pada saat di kota Krung Thep Mahanakhon atau di kota Bangkok. Ini adalah hari kedua perayaan Songkran 2023, jadi di luar mereka masih banyak yang merayakan memegang senjata air untuk menembak orang-orang random yang lewat di depan kita. Ya begitu guys, jadi melakukan perjalanan darat ada enak dan enggaknya. Yang enggak enaknya itu capek dan lama di perjalanan, tapi ini adalah pengalaman yang luar biasa untuk Mas Udin. Oke guys, jadi perjalanan dari Kamboja balik ke Thailand itu tadi dari jam berapa ya? Gue nggak inget ya dari jam berapa yang jelas. Selama perjalanan itu sekitar 5-6 jam di jalan. Nah ini tinggal gue sendiri. Tadi beberapa traveler dari Prancis sudah turun di tempat tujuannya. Ini gue gila ya, hampir mau 1 tahun baru sempet mau ketemu sama Tong Pair Nang Mok di alamat kotanya. Jadi hari ini tujuannya mau mengunjungi Tong Pair Nang Mok. Kita udah hampir 7 tahun gak ketemu. Pertemuan kita tuh pertama pada saat perjalanan kita di Singapura, kemudian perjalanan kita di Kuala Lumpur, kemudian 2017 gue balik kunjungi dia di Bangkok ke Phuket. Nah ini hampir setengah tahun di Thailand baru sempat mau menghubungi dia lagi, dan bukan mau menghubungi, mau berkunjung ke apartemennya. Nah kira-kira nanti besok gue mau kemana sama Tong Pair Nang Mok. Tetap bersama Mas Udin di Jejak Mas Udin Channel. Ya akhirnya sampai juga di apartemennya atau di kos-kosannya Tong Pair Nang Mok. Gila, gue hampir 6-7 tahun kayak gue nggak ketemu dia. Terakhir itu 2016 atau 2017 lah ya, waktu gue ke Phuket. Nah ini kebetulan gue beli baju I Love Phuket itu waktu gue berkunjung ke Phuket bareng dia. Nah ini lagi ada di kamarnya, orangnya nggak ada. Orangnya lagi songkrang di rumah ibunya di kota lain. Gila, ini jauh banget sih sebenarnya. Ya tetap bersama Mas Udin lah ya, di Jejak Mas Udin. Besok orangnya baru datang. Kemungkinan besok Minggu gue sama Tong mau coba explore napak tilas atau bernostalgia 7 tahun yang lalu. Tetap bersama Mas Udin di Jejak Mas Udin. Mau cerita sedikit tadi, mobil travel gue kan udah sampai duluan nih. Jadi si Tong Pair Nang Mok ini baru datang mungkin besok pagi. Nah terus gue bingung nih, si driver nggak mau nganter gue ke hotel. Jadi mau nggak mau gue harus naik taksi lagi, dan gue nggak mau dong double cost. Gue udah bayar travel terus gue harus naik taksi nyari guest house atau nyari hotel. Mendingan gue minta tolong untuk diteleponin Tong Pair Nang Mok lagi ada di mana, terus minta tolong dibukain ini kamarnya atau kos-kosannya. Mungkin besok Tong baru nyampe. Terus juga ya, gue dikasih alamat tapi gue nggak bisa bacanya karena bacanya itu bacaan askara Thailand nih, Sintana Mansion ya, itu tulisannya Thailand. Terus di sini ada tulisannya Bungkem Krung Thep Mahanakhon. Gue nggak ngerti ini tulisannya juga. Akhirnya pas begitu sampai sini, muka gue udah terlalu lelah dalam perjalanan 4-5 jam ke kota ini. Ya udah gitu aja. Thank you yang sudah menyaksikan perjalanan Mas Udin di Jejak Mas Udin Channel. Terima kasih.